Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri tuh masih mengenai isi dari akhir volume ke-11-nya itu sendiri, yaitu mengenai pertandingan antara kelas B dan juga kelas D. Spoiler ya tentu aja, video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, jadi pada video kali ini tuh sendiri aku cuman mau membahas mengenai bagaimana pertandingan di kelas D melawan kelas B pada ujian akhir semester kali ini, di mana dari pertarungan tersebut Ryuen dari kelas D keluar menjadi pemenangnya. Ya, jadi pertarungan ini tuh sebenarnya telah disabotase oleh Ryuen terlebih dahulu ya. Namun karena kurang bukti dan efek dari kecurangan tersebut itu baru dirasakan pada hari pertandingan itu berlangsung, maka kelas Ichinose harus menyerah dengan kelas D yang dipimpin sama si Ryuen. Nah, jadi anak-anak kelas B itu merasa tidak nyaman saat mengikuti ujian karena merasakan mules tuh di setiap saat gitu kan. Dan harus bolak-balik ke toilet untuk boker. Ya, jadi hal ini tuh sudah Ryuen rencanakan jauh-jauh hari, dimana hal ini tuh sendiri terjadi pada saat Ryuen memutuskan untuk menjadi pemimpin kelas D lagi. So, jadi ceritanya tuh seperti ini. Pada hari sebelum perlombaan dimulai, Ishizaki dengan cepat mencoba untuk mencari si Ryuen. Ya, Ishizaki sadar kalau hanya Ryuen lah yang bisa memberikan instruksi pasti untuk kemenangan pada ujian kali ini. Nah, Ishizaki mengatakan kalau kelas D yang sangat sulit menentukan lawan mana yang akan mereka hadapi nantinya. Kalau di kelas A itu adalah kelas yang sangat dihindari, kelas B penuh dengan kehati-hatian dan juga solid banget, sedangkan di kelas C ada Ayano Koji, dan itu sama saja bunuh diri kalau Ayano serius menghadapi kelas D. Ya, di sini Ishizaki meminta pendapat si Ryuen, meskipun sebelumnya Ayano telah meminta dirinya untuk berhadapan langsung dengan kelas A, dan sisanya hanya kelas B yang bisa Ishizaki ini tuh lawan. Nah, saat Ishizaki dan Ryuen pergi ke tempat sepi, Ishizaki memohon kepada Ryuen untuk membantu kelasnya lagi. Nah, awalnya ada isu di kelas D yang menginginkan Ryuen jadi komandan gitu kan, lalu kalah, dan itu akan membuat si Ryuen ini tuh di DO tanpa ada perlindungan lagi. Namun meskipun begitu, Ishizaki berpikir kalau Ryuen harus tetap ada di kelas D untuk memberikan arahan agar kelas ini tuh bisa bersaing dengan kelas-kelas lain. Nah, awalnya Ishizaki mengatakan kalau ia seharusnya melawan kelas C di atas mereka. Namun Ryuen berpendapat kalau akan mudah melawan kelas C yang masih belum kompak. Namun tidak ada yang bisa menjamin kalau Ayano Koji tidak akan bertindak di balik layar. Maka Ryuen menyarankan Ishizaki untuk memilih kelas B sebagai lawan pada ujian kali ini. So, setelah Ryuen pergi, Ishizaki memanggil Ibuki dan juga Hiyori untuk datang ke tempat karaoke. Di mana alasan Ishizaki mau ajak mereka ke sini adalah untuk berbicara mengenai kepentingan kelas di ujian kali ini. Namun sepertinya Hiyori lebih berpikir kalau mereka akan bersenang-senang gitu kan ketika pergi ke tempat karaoke. Ya, benar juga sih gitu kan. Ke tempat karaoke ya nyanyi-nyanyi lah gitu kan. Nah, ternyata di sini Ishizaki juga mengajak si Ryuen untuk bergabung, di mana sebenarnya Ishizaki sempat ragu apakah Ryuen akan datang atau tidak. Nah, awalnya Ibuki tidak percaya kalau Ryuen mau diajak bernegosiasi lagi pada saat ini. Namun saat Ishizaki menjelaskan kalau Ryuen akan ikut membantu, itu membuat Ibuki tidak percaya. Ya, yang mereka lakukan saat ini hanyalah menunggu si Dragon Boy untuk datang. Namun janji yang Ishizaki buat kepada Ryuen telah berlalu. Ada lebih dari 30 menit saat waktu yang telah dijanjikan. Namun Ryuen tidak pernah muncul. Bahkan Ibuki mengatakan kalau Ryuen telah mengabaikan mereka. Dan saat Ibuki ingin segera pergi, namun Hiyori menghentikan Ibuki dengan senyuman malaikatnya, yang membuat Ibuki bersedia untuk menunggu 3 jam lagi dari waktu yang dijanjikan. Nah, saat jam menunjukkan pukul 8 malam, Ibuki menyerah untuk menunggu si Ryuen yang menurutnya tidak akan datang. Namun saat Ibuki ingin keluar, ia mendapati si Ryuen ini tuh masuk ke ruang karaoke. Ya, awalnya Ryuen hanya ingin melihat apakah mereka semua masih akan menunggu dirinya atau meninggalkannya. Namun saat Ryuen mau pergi lagi, Ishizaki dan Ibuki meminta Ryuen untuk masuk dan menjelaskan semua apa rencananya. Nah, awalnya Ryuen hanya diam sampai Ishizaki membawakan minuman kepada dirinya, dimana saat itu Ibuki terus berbicara kepada si Ishizaki kenapa dia memilih kelas B sebagai lawan atas dasar usulan si Ryuen. Dan Ryuen pun menjawab kalau kelas B sebenarnya tidak ada pemimpin dan tidak memiliki pemimpin. Ichinose dan juga Kenzaki hanyalah orang yang mensupport kelas itu sendiri. Ya, kelas B adalah kelas yang hanya berisikan anak-anak baik yang saling menjaga hubungannya, dan itu adalah kelas yang sangat cocok untuk dilawan kelas D untuk saat ini. Ya, Ryuen juga memberikan Hiyori selembar kertas yang berisikan mengenai daftar perlombaan yang akan bisa kelas D ini tuh ajukan untuk ujian nanti. Dengan jenis olahraga fisik seperti karate, judo, taekwondo, kendo, dan juga gulat. Ya, meskipun awalnya diragukan oleh si Ibuki, namun Ryuen yakin kalau memanfaatkan aturan yang ada, persentase kemenangan mereka akan naik jika mengajukan perlombaan ini. Ya, setidaknya bisa menjadi 50-50 lah. Lalu untuk membuat persentase itu menjadi 100% kemenangan untuk kelas D,
Ryuen menyiapkan suatu rencana cadangan, yaitu rencana keduanya. Nah, rencana kedua ini tuh menggunakan obat pencuci perut, di mana Ryuen memerintahkan Ishizaki untuk melakukan beberapa pengintaian kepada kelas B sebelum ujian dimulai. Di mana metode ini tuh adalah untuk membuat kelas D bersikap seperti biasanya, yaitu mengintai kelas lain yang akan menjadi lawan mereka nanti. Lalu anak-anak kelas D lainnya juga harus mencari informasi mengenai perlombaan apa yang akan anak B pilih dan siapa-siapa saja yang berpotensi untuk berpartisipasi di dalam perlombaan tersebut. Lalu mencoba untuk meracuni mereka dengan obat pencuci perut tersebut. Ya, strategi ini tuh hanya bisa dilakukan oleh Ryuen yang tidak takut untuk putus sekolah dan orang yang akan menanggung semua akibat dari perbuatannya. Dan tentu aja jika pihak sekolah ikut campur, maka Ryuen akan dengan sangat bersedia untuk keluar dari sekolah. Dan ketika di hari-hari akhir, ketika ujian itu dimulai, maka Ryuen akan menggantikan Kareda sebagai komando kelas D untuk membuat kejutan. Dan akhirnya kelas D pun menang dengan skor 5-2. Akibat dari Ichinose ini tuh kehabisan orang yang ikut berpartisipasi dan selebihnya tidak bisa fokus untuk menjalani ujian. Ya tentu aja semua orang tahu ya kalau Ryuen telah melakukan sesuatu di mana sangat jarang banyak sekali siswa mengalami sakit perut massal dalam waktu yang bersamaan. Namun karena kurangnya bukti, maka kelas D terbebas dari tuduhan tersebut. Nah, jadi kurang lebih begitulah pertarungan antara Ryuen versus Ichinose yang aku pikir akan sempat sedikit disinggung pada episode ke-11-nya nanti, karena episode ke-12-nya akan mulai fokus dari hasil pertarungan kelas A dan juga kelas C. Nah, jadi karena kelas D itu menang di ujian kali ini dan kelas C kalah dari kelas A, maka di tahun kedua nantinya kelas D akan naik ke kelas C, sedangkan kelasnya si Ayanokoji akan turun ke kelas D lagi. Membuat awal tahun kedua nantinya semua kelas berada di titik start mereka itu masing-masing lagi. Kelas Ayanokoji dan Horikita berada di kelas D, kelas C dipegang sama si Ryuen, kelas B tetap berada di posisi mereka walaupun mereka itu mengalami kekalahan, sedangkan kelas A tetap menyala gitu kan sambil meninggalkan kelas lain dengan jarak poin yang semakin jauh. Ya tentu saja hal ini tuh sudah diperkirakan sama si Ayanokoji, di mana awalnya Ayano berpikir kalau kelasnya akan turun ke kelas D akibat mengeluarkan si Kushida. Namun karena ada Yamauchi dengan sukarela untuk menggantikan posisinya si Kushida untuk di DO, ya kurang lebih rencananya si Ayano tuh tetap sama gitu kan meskipun korbannya berbeda. Nah, aku pikir adegan pertarungan antara Ryuen dan juga Ichinose ini tuh sendiri akan mengambil durasi di paruh keduanya nanti pada episode ke-11-nya, yang mana episode ke-12-nya sendiri bakalan berfokus kepada final fight-nya nanti antara kelas C melawan kelas A, dimana kita akan melihat pertarungan caturnya itu sendiri akan berlangsung di episode ke-12 nantinya. Harusnya sih seperti itu. Dan sebenarnya Ayano dan Arisu hanya akan bermain dalam waktu yang singkat banget karena pertarungan sebenarnya akan mereka lakukan ulang di ruang perpustakaan saat Arisu meminta duel ulang kepada si Ayanokoji karena habis ditipu sama si Tsukishiro yang menyabotase komputer miliknya si Ayanokoji saat digunakan pada ujian tersebut, yang membuat Arisu merasa kesal karena udah senang duluan nih akibat menang, ternyata cuman kena prank gitu. Tapi ya kita tunggu aja lah gitu kan nanti bagaimana sampai episode ke-11-nya itu kembali rilis nanti pada tanggal 13 Maret 2024. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beestation lah gitu kan, tempat nonton anime kesayangan kita semua walaupun rada-rada premium sih. Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.